wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Coba Nova dipimpin. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Diva Aura Revalina, Masuk. Isna, Masuk. Eva Yulistia Arif, Nova. Oke, masuk semua ya. Ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, hari ini kita mau belajar apa sih? Pemanasan global. Sebelum memasuki materi, Ibu ada pertanyaan. Di Indonesia ini ada berapa musim? 2. Musim apa? Hujan dan panas. Eva, musim hujan itu terjadi pada bulan apa? April sampai Oktober. Kalau musim kemarau? Mei sampai September. Benar sekali. Cuaca di Indonesia ini berubah-ubah ya, tidak seperti yang dikatakan Eva tadi pada bulan-bulannya. Dikarenakan bulan ini hujan, bulan besok ternyata musim kemarau. Di Indonesia ini cuacanya sudah tidak stabil atau tidak sama seperti yang dulu, tidak bisa diperkirakan lagi. Pernah tidak kalian membaca berita atau melihat berita di TV bahwa di Arab itu terjadi musim salju, turun salju. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Yaitu pemanasan global. Oke, di sini Ibu tanya, apakah kalian sudah belajar di rumah? Kalau sudah kan pasti tahu kan apa itu pemanasan global. Coba Eva, apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau yang sering juga disebut global warming adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca, aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Pemanasan global akan diikuti dengan perubahan iklim. Benar, pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan bumi yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Nah, suhu rata-rata di bumi ini berapa ya, kira-kira berapa suhu? 32. Sangat panas. Sangat panas ya. Bagi cuaca di Indonesia. Di Indonesia nih beriklim tropis, termasuk yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kita masuk ke materi tentang pemanasan global. Nah, sebelum kita belajar tentang pemanasan global, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa itu efek rumah kaca. Karena salah satu penyebab adanya pemanasan global itu adalah efek rumah kaca. Nah, apa sih itu efek rumah kaca? Ataukah rumah yang ada kacanya berbentuk kaca atau seperti apa? Nah, efek rumah kaca itu merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit atau terutama planet atau satelit yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Jangan lupa dicatat ya anak-anak. Kelihatan tidak? Kelihatan. Nah, kita hari ini akan membahas pengertian efek rumah kaca. Tadi sudah dijelaskan apa itu efek rumah kaca, kemudian proses terjadinya gas rumah kaca, kemudian penyebab timbulnya efek rumah kaca, kemudian akibat yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca, dan yang terakhir adalah solusi untuk mengatasi efek rumah kaca. Nah, pengertian efek rumah kaca. Istilah efek rumah kaca dalam bahasa Inggris itu disebut greenhouse effect atau efek rumah kaca.
Nah, pada awalnya ini berasal dari pengalaman para petani yang tinggal di daerah beriklim sedang yang memanfaatkan rumah kaca untuk menanam dan menyimpan sayur mayur dan bunga-bungaan di musim dingin. Jadi ketika musim dingin tiba itu kan pasti dingin tuh ya kan cuacanya. Jadi petani itu membuat rumah kaca untuk menyimpan sayur mayur atau bunga-bungaan itu supaya dia tuh suhunya tuh tetap hangat gitu. Kemudian proses terjadinya gas rumah kaca. Bagaimana sih terjadinya gas rumah kaca itu? Coba Aura dibaca. Secara sederhana, proses terjadinya efek rumah kaca dimulai saat panas matahari merambat dan masuk ke permukaan bumi. Kemudian panas matahari tersebut akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa melalui atmosfer. Sebagian panas matahari yang dipantulkan tersebut akan diserap oleh gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Panas matahari tersebut kemudian terperangkap di permukaan bumi, tidak bisa melalui atmosfer sehingga suhu bumi menjadi lebih panas. Benar. Jadi intinya pas terjadi gas rumah kaca itu kan dari matahari, sinar matahari itu masuk ke bumi. Kemudian karena adanya efek rumah kaca tersebut, panas di bumi ini tidak bisa kembali ke atmosfer atau melewati atmosfer karena kan sudah terperangkap oleh gas rumah kaca. Kemudian penyebab timbulnya efek rumah kaca. Nah, penyebab timbulnya efek rumah kaca ini dikarenakan naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya seperti metana, N2O, dan HFCS. Di atmosfer disebut gas rumah kaca. Nah, kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak BBM, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan di laut untuk mengabsorbnya. Nah, misalkan ya terjadi kebakaran hutan, itu kan ada asap pastinya ya. Nah, asap itu tuh yaitu karbon dioksida, itu tuh tidak baik untuk kesehatan salah satunya. Jadi seperti juga gas bahan bakar motor, kemudian pabrik-pabrik, kan di Indonesia sudah banyak kan pabrik itu tidak bagus, yang salah satu penyebab pemanasan global. Nah, gas rumah kaca ini dapat dihasilkan baik secara alamiah maupun dari hasil kegiatan manusia. Namun, sebagian besar yang menyebabkan terjadi perubahan komposisi gas rumah kaca di atmosfer adalah gas-gas buangan yang emisikan ke angkasa sebagai hasil aktivitas manusia. Kemudian dampak negatifnya apa? Coba salah satunya dampak negatifnya apa, Eva? Gak tahu Bu saya. Dampak negatifnya salah satunya itu mengakibatkan meningkatnya suhu air laut sehingga air laut mengembang dan terjadi kenaikan permukaan laut yang mengakibatkan negara kepulauan akan mendapatkan pengaruh yang sangat besar. Pernah mendengar enggak katanya tahun 2000 berapa gitu Jakarta akan tenggelam? Karena apa kira-kira, Eva? Karena Jakarta penyerapan air kurang. Benar sekali, karena Jakarta itu kurangnya penyerapan air, ya, banyak gedung-gedung. Harusnya itu kan ditanam-tanam pohon-pohon, malah ini ditanam gedung. Kemudian ibu juga pernah mendengar di berita di televisi, tidak di televisi juga sih banyak ya kawan-kawan ibu bilang Bekasi itu tuh di Indonesia, sih mana dong kalau bukan di Indonesia Bekasi itu? Negara lain dong. Bukan, mereka bilang itu tuh Bekasi itu planet lain dikarenakan saking panasnya. Kan kota Bekasi itu tuh terkenal dengan pabrik-pabriknya ya, di sana banyak pabrik-pabrik. Jadi hasil pabrik-pabrik itu kan banyak asap ya, di itu pabrik-pabrik industri kan, jadi banyak. Nah itu jadi disebut di luar planet itu karena saking panasnya itu. Jadi dari tadi yang dijelaskan prosesnya tadi kan matahari
masuk ke bumi, kemudian tidak bisa dipantulkan kembali karena apa? Karena gas-gas tadi dihalang sama gas-gas tadi, sehingga panas di bumi ini 2 kali lipatnya dari yang seharusnya gitu. Kemudian ada dampak negatif yang lain itu mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub yang dapat menimbulkan naiknya permukaan air lautnya. Di mana ada gunung-gunung es? Kutub Utara. Kutub Utara. Kemudian efek rumah kaca menjadi penyebab global warming dan perubahan iklim. Nah, iklim di bumi menjadi tak menentu dan susah diprediksi sehingga mengganggu sistem penerbangan dan petani dalam menentukan masa panen. Nah, seperti kata ibu di awal tadi ya, iklim di Indonesia ini sudah tidak dapat diprediksi lagi. Dan jadi menyebabkan misalkan ya, harusnya nih bulan ini petani itu panen padi, gara-gara cuaca yang iklim yang tidak dapat diprediksi, jadi petani tidak bisa panen atau gagal panen. Oke, kemudian ada dampak positif, kan pasti setiap itu pasti ada dampak negatif dan juga dampak positif. Nah, ini dampak positif dari efek rumah kaca itu, atmosfer dapat menyerap gelombang panas dari sinar matahari menjadi suhu di bumi tidak terlalu rendah untuk dihuni makhluk hidup. Yang kedua yaitu dengan adanya efek rumah kaca membuat manusia menjadi berhati-hati dan berhemat terhadap penggunaan energi dan bahan bakar fosil. Kemudian ada juga manusia menjadi kreatif karena mengolah limbah seperti plastik, kertas untuk didaur ulang menjadi barang yang ekonomis. Contohnya seperti apa nih yang bisa didaur ulang? Stik. Dijadikan apa? Jadikan bunga. Kerajinan. Terus apalagi kerajinan yang dari didaur ulang apa aja? Botol. Dijadikan apa botol? Botol itu juga bisa didaur ulang, dijadikan hiasan-hiasan dinding atau hiasan-hiasan dijadikan pot juga bisa. Jadi botol sebelum itu harus didaur ulang kembali. Nah, kemudian membuat manusia menjadi sadar bahwa pohon dan hutan memiliki arti penting sekali bagi kelangsungan kehidupan. Yaitu salah satunya dapat menyerap gas polutan dan menghasilkan oksigen. Maka reboisasi kembali digalakkan dan menanam pohon di kota-kota besar mulai dilakukan. Jadi salah satunya kita harus memperbanyak penanaman pohon. Nah, baru kita masuk ke pemanasan global. Efek rumah kaca tadi tuh menyebabkan terjadinya pemanasan global. Apa sih itu pemanasan global? Nah, pemanasan global ini juga sering disebut global warming, bahasa Inggrisnya, bahasa gaulnya itu global warming ya. Itu adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, beberapa faktor tadi yang sudah ibu sebutkan tadi seperti efek rumah kaca, aktivitas manusia. Nah, pemanasan global ini akan diikuti dengan perubahan iklim. Nah, iklim di Indonesia tadi ada berapa? Iklim Indonesia ini iklim apa? Tropis. Nah, penyebabnya adalah efek rumah kaca. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Karena atmosfer ini mengakibatkan menumpunya jumlah gas rumah kaca, antara lain seperti uap air, karbon dioksida, metana, yang menjadi perangkap gelombang radiasi. Nah, dampak dari pemanasan global ini iklim mulai tidak stabil. Tadi sudah dijelaskan ya, iklim di Indonesia ini sudah mulai tidak stabil. Ada berita tadi pagi Semarang gubernur wali bupati atau gubernur menyampaikan hari Sabtu Minggu tanggal 7 di rumah karena COVID gitu kan, tidak boleh keluar rumah melakukan PSBB. Ternyata di sana itu sedang hujan deras dan banjir.
Alhamdulillah di sini tidak ya. Sekarang di sini panas dan tidak hujan. Sedang. Nah, di mana iklim mulai tidak stabil ya, daerah hangat akan menjadi lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. Kelembapan yang tinggi akan meningkatkan curah hujan. Ya, musim hujan kan ini. Air akan lebih cepat menguap dari tanah, akibatnya beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Kemudian ada bagaimana cara pengendalian pemanasan global. Bagaimana sih cara mengendalikan pemanasan global? Salah satunya apa? Menanam banyak pohon. Benar, menanam banyak pohon dan mengurangi penebangan hutan ya. Karena penebangan hutan itu juga banyak sekali pengaruhnya, bisa menjadi tanah longsor, terus juga satwa-satwa yang di Indonesia ini berkurang. Kemudian berpergian dengan kendaraan yang ramah lingkungan, contohnya sepeda nih. Kemana-mana tuh harusnya jalan kaki atau naik sepeda aja, jadi itu lebih sehat. Kurangi naik motor, keliling siang-siang kayak gini. Naik sepeda atau enggak jalan kaki aja lebih sehat. Mengurangi gas yang ada di bumi supaya tidak terjadi pemanasan global. Kemudian menggunakan alat elektronik yang hemat energi. Kayak gimana tuh? Elektronik yang hemat energi. AC. Tidak boleh menggunakan AC. Ini ada yang keempat nih, kurangi penggunaan AC dan lemari pendingin. Karena penggunaan AC dan lemari pendingin ini nih menggunakan CFC yang dapat merusak lapisan ozon bumi. Tidak boleh. Jadi misalkan tuh kita kalau udah pagi tuh, kalau malam kan pasti hidupkan lampunya. Jadi kalau pagi tuh lampunya dimatikan. Yang elektronik yang kalau tidak digunakan lagi tuh harus segera dimatikan gitu. TV jangan hidup dalam 24 jam. Kalau tidak ditonton matikan itu. Kemudian daur ulang sampah organik seperti tadi yang dikatakan Eva, plastik dari deterjen itu bisa dijadikan bunga, dijadikan hiasan ya. Kemudian yang keenam yaitu pisahkan sampah kertas, plastik dan kaleng agar dapat didaur ulang. Nah, pisahkan sampah kertas, plastik dan kaleng agar dapat didaur ulang. Nah, biasanya tuh ya di sekolah kan ada kan kotak sampah warnanya itu hijau, merah, kuning, biru. Nah, kalau kotak sampah warna hijau ini untuk sampah apa? Kalau warna kuning, Pasti merah, bahaya tajam. ketiga ya, biru, kertas. Oke, mungkin pelajarannya sampai di sini saja untuk hari ini. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada hari ini, jadi Eva coba simpulkan apa yang kamu dapat pada pelajaran hari ini. Baiklah, yang pertama pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata di bumi. Kemudian Efek rumah kaca, proses pemanasan di planet dan di bumi. Dampaknya perubahan iklim. Kemudian bagaimana cara kita mengatasi? Menanam pohon, terus mendaur ulang. Oke, betul. Baiklah, mungkin cukup ya sampai di sini pelajaran kita. Jangan lupa untuk minggu depan, Ibu harap kalian sudah belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.